Oh, Pak Tuntinsan. Tema dibuka halaman 3. Tema 2 halaman 3. Sudah ya. Oke, yang belum punya bukunya bisa dilihat di screen. Bahasa Jawa. Bentar belum. Oke, ini ya. Bentar, Pak. Proklamasi. Proklamasi ya. Ini kelas 5 udah pernah ya kayaknya ya. Kelas 5 apa kelas 4 ya? Pak, aku apa Pak teksnya proklamasi dulu Pak. Oke, Proklamasi. Hari siap? 17. Halaman 3. Bulan 8. Tahun 45. Membaca teks tentang peristiwa proklamasi. Nah, ini pas momennya 17 Agustus. Nah, materinya tentang proklamasi pas momen seperti ini. Oke, bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Ya. 17 Agustus. Jamnya jam berapa? Jam 10. Makanya setiap 17 Agustus jam 10 pagi Istana Merdeka mesti mengadakan upacara kemerdekaan jam 10 pagi. Ya. Kemerdekaan ini dicapai dengan perjuangan panjang dan pengorbanan khususnya para pahlawan bangsa. Nah, kita harus bersyukur, kita tidak harus berperang dulu hari sekarang ini. Nah, kalau pahlawan zaman dulu harus perang dulu. Harus angkat senjata dulu. Nah, zaman dulu nggak ada sekolah seperti ini. Mau keluar rumah ada tentara Belanda. Oke, makanya kita harus bersyukur sekarang kita tidak harus berperang dulu. Peristiwa apakah yang terbayang di pikiran kalian setelah melihat gambar di samping? Nah, peristiwa apa itu pada gambar itu? Proklamasi, Pak. Pembacaan. Ya, pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membaca itu? Pak Soekarno. Ditemani oleh Pak Hatta. Pak Soekarno ya, jangan tambahi Hatta ya. Pak Hatta itu wakilnya. Pak Soekarno, bukan Soekarno Hatta. Ya, Pak tahu. Pak Soekarno ya, itu cuma Pak Soekarno yang membaca, tapi yang membuat ya Pak Soekarno sama. Terus apa itu? Nah, pokoknya itu ya dibaca proklamasi, teks proklamasi dibaca oleh Pak Soekarno. Di mana yang membaca? Nih di bawah ini ada. Sejak pada pagi hari tanggal 17 Agustus, para hadirin berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini yang sering keluar di ujian. Ini. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini sering keluar di ujiannya. Jadi teks proklamasi dibacakan di mana? Jalan Pegangsaan Timur Jakarta nomor 56, Pak. Ya, pegangsaan ya, bukan pegangsaan, pegangsaan. Pegangsaan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu sering keluar juga. Itu rumah siapa ya, Pak? Ya? Rumahnya siapa itu? Ini rumahnya pejuang Indonesia. Dulu Soekarno dibawa atau diculik di mana? Kelas 5 dulu. Pernah dengar nggak? Soekarno Hatta diculik waktu itu. Di Maluku, Pak. Di Rengas Dengklok. Pernah dengar kata itu? Pernah. Nah, bukan sebelum. Iya, sebelum proklamasi, iya Soekarno sama Hatta kan disekap atau apa ya? Diculik. Nah, diculik ke situ supaya segera memproklamasikan Indonesia. Diculik Soekarno Hatta. Di Rengas Dengklok itu juga sering keluar. Rengas Dengklok. Nyulik siapa ya, Pak? Ya? Yang nyulik siapa? Yang nyulik itu para pemuda. Pemuda Indonesia. Ya, agar Indonesia segera memproklamasikan. Nah, cepat-cepat ayo. Nah, supaya Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Makanya diculik untuk itu segera membuat teks proklamasi itu. Terus membacanya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke. Lanjut. Pak Ya. Taufik. Ya. Habis merdeka kan mesti nggak ada perang, Pak. Nah, kalau Ya. Indonesia habis merdeka masih ada perang ya, Pak? Masih? Iya. Sama Jepang. Kan ada G30 itu kan ya perang juga, Pak. Iya, G30 SPKI September ya. Lanjut.
Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lanjut, puncak perjuangan yang sudah berlangsung berabad-abad. Berapa abad sama Belanda? 3, Pak. 3 abad. 3 abad? 3,5 abad, Pak. 3,5 abad atau berapa tahun itu? 350. Nah, itu sama Belanda dijajah selama 350 tahun, berarti 3,5 abad. Nah, setelah sama Belanda sama Jepang berapa tahun? Kalau sama Jepang 1 abad, Pak. Banyakan. 50. Banyakan 50. 35, Pak. 35 tahun. 5 tahun. 3 tahun. Kebanyakan. 3 tahun setengah, Pak. 1. Kebanyakan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Tapi walaupun 3 tahun, penyiksaannya lebih kejam dari Belanda. Jepang itu. Oke, lanjut ya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika peristiwa itu dihadiri oleh banyak orang. Ribuan orang hadir untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Banyak orang yang berkumpul di depan Jalan Pegangsaan Timur tadi karena menunggu-nunggu hari spesial itu. Banyak orang yang berkumpul. Tepat pukul 10 acara dimulai. Bung Karno tampil ke depan didampingi Bung Hatta. Selanjutnya Bung Karno berpidato membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian lahirlah negara merdeka baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepat jam 10. Ya, biasanya di Istana Negara setiap jam 10 pagi tanggal 17 itu ditembakkan meriam. Nah, itu buat tanda proklamasi. Kalau di tempat lain biasanya sirine, pakai sirine jam 10 pagi. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah teks proklamasi asli dari Soekarno. Ada tantangannya, diketik ya. Siapa yang ngetik teks proklamasi? Sayuti Melik, Pak. Oh, Sayuti Melik. Nih, yang ngetik Sayuti Melik. Teks proklamasi yang membuat Soekarno-Hatta atas nama siapa? Atas nama Indonesia. Ya, atas nama bangsa Indonesia. Ya, ini. Proklamasi. Patut besarkan ya. Kami Indonesia menyatakan Terlihat nggak? Kami bangsa Indonesia menyatakan Yo, bahwa coba dibaca Mas Agni yuk. Indonesia Proklamasi. dinyatakan. Oke, Pak. Ini coba dibaca Mas Agni. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini Menyatakan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai mengenai apa? perpindahan kekuasaan. Perpindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta Jakarta hari 17 Jakarta hari 17 bulan 8 tahun. tahun berapa? 1945 Nama atas nama Soekarno, bangsa, tanda tangan Soekarno dan Hatta, Pak. atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Soekarno Teks proklamasi yang dibuat oleh Soekarno-Hatta diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik. Oke, betul. Lanjut. Ya. Apa Pak M? Lanjut ya. Ditanyakan sampai sini IPS ini. Aku pengen nanya, Pak. Ya. tahun 45 atas nama. Siapa tadi yang? Kertasnya dibuat dari apa? Itu ketiknya pakai apa, Pak? Mesin Ketiknya ketik. Ya, mesin ketik. pakai alat ketik. Pakai mesin ketik ya, nggak ada komputer dulu. Yang tok 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 Wow. geser loh. Mesin ketik. Ya, mesin ketik. Udah ya. Ada yang tanya? Pak,
Ya. Pak, tanya Pak, habis dibacakan sama Pak Soekarno itu terus itunya ditaruh di mana ya Pak, teks proklamasinya itu? Ini disimpan di museum. Museumnya kalau nggak salah di Monas, nggak salah. Bendera merah putih yang asli, teks proklamasi di Monas sana. Museum Nasional, ya Monas. Bendera Pak, juga. katanya bendera Indonesia yang buat itu istrinya Pak Soekarno, Pak. Siapa apanya? Bendera Indonesia katanya yang buat istrinya Pak Soekarno. Dijahit ya, bukan dibuat. Dijahit. Bukan ya Pak? Fatmawati apa bukan Pak yang Iya, anu betul, Pak yang jahit betul. Pak? Iya, Iya. betul. Fatmawati. Dijahit ya, yang putih itu ambil dari kain apa ya, merah dari kain apa terus disatukan. Paling lupa kainnya apa ya. Spray apa ya, paling lupa. Itu dijahit ya, bukan dibuat ya. Oke, ada yang lain? Biasanya kan? Itu namanya siapa, Pak? Tidak. Ya. Yang jahit bendera namanya siapa, Pak? Yang jahit siapa namanya? Fatmawati. Fatmawati. Ya. Fatmawati. Lanjut ya. Kalau nggak ada nanti Patrick yang tanya di akhir. Lanjut, kita masuk ke IPA. IPA. Halaman berapa ini? 7. Ke sana. Sampai kalau pertanyaan kayak yang kemarin aja Pak di chat gitu Pak. Ya, nanti Yes. kalau ada waktunya ya. Oke. Anehnya. Cara tumbuhan beradaptasi. Pernah dengar kata adaptasi? Dulu di kelas 4 apa 5? Kenapa? Apa itu adaptasi? Membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Dengan lingkungan kita. Ya, penyesuaian diri makhluk hidup di lingkungan. Makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup? Manusia. Tumbuhan, manusia. Ya, ada 3 ya. Manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup. Oke, contohnya, semisal udaranya dingin, kalian pakai apa? Yang kalian pakai? Udara dingin. Jaket. Nah, mesti pakai jaket. Kalau udaranya panas, pakai Kaos. kaos. Nah, itu namanya adaptasi dengan lingkungan kalian. Kalau dingin mesti pakai jaket supaya tidak kedinginan. Kalau panas pakai kaos, ngedep kipas angin, ngedep AC, nah, supaya nggak terlalu panas. Itu namanya adaptasi, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ditanyakan? Kalau tidak ada lanjut ya. Halaman 7 sudah. Adaptasi tumbuhan. Oke, halaman 10. Adaptasi tumbuhan. Halaman 10. Venus. Adaptasi tumbuhan. Oke. Tumbuhan dapat beradaptasi sehingga dapat bertahan hidup. Seperti manusia tadi, kalau panas ya pakai kaos, kalau dingin ya pakai selimut. Itu supaya hidup, beradaptasi agar hidup. Ya. Di daerah-daerah yang berbeda. Adaptasi adalah fitur spesial yang memungkinkan tumbuhan dan hewan untuk dapat bertahan hidup di tempat atau habitat yang khusus. Habitat, apa itu habitat? Tempat hidup. Tempat Ya. tinggal Pak, tempat hidup. Ya, tempat hidup suatu makhluk hidup, itu namanya habitat. Adaptasi yang telah berlangsung lama ini yang membuat tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik jika ditempatkan di luar habitat aslinya. Contohnya kaktus, itu kan berada di tempat yang panas, kalian bawa ke rumah, di dalam rumah, nah itu pasti akan mati karena bukan habitat aslinya. Lanjut ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa beberapa tumbuhan yang dapat ditemukan di tempat tertentu dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Contohnya kaktus hanya berada di mana kaktus tempatnya biasanya? Gurun, pasir. Nah, gurun pasir. Ya, pernah lihat kaktus di pegunungan? Pernah. Belum pernah. Di rumah ada kaktus Pak. Kaktus di Di gunung rumah ya. ada kaktus Pak. Satu. Ya. Ya biasanya di tempat yang panas kaktus itu. Tempat yang panas kaktus itu. Oke, lanjut ya. Berikut adalah contoh dari beberapa cara adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berbeda. Yang pertama, gurun pasir. Gurun pasir sangat kering dan panas. Rata-rata hujan tahunan kurang dari 254 mm per tahun. Dan hujan tersebut sering datang dalam waktu yang singkat.
Berarti curah hujannya sedikit. Gurun pasir, udaranya panas, kering, terus hujannya cuma sedikit. Lanjut. Cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan gurun pasir. Yang pertama, beberapa tumbuhan menyimpan air di batang atau di daunnya. Jadi kaktus itu menyimpan air di mana? Batangnya. Di batangnya kayak. Batangnya, makanya batang kaktus itu besar, berair. Nah, itu menyimpan cadangannya di situ. Kaktus punya daun enggak? Enggak. Enggak. Pernah lihat daun kaktus? Enggak. Punya. Tumbuhan itu mesti kaktus punya punya daun. Daunnya di mana? Daunnya duri. Iya, betul. Kaktus itu daunnya duri. Duri itu daunnya kaktus. Ya. Karena daun itu memiliki beberapa bentuk. Ada daun yang berduri, ada daun yang menjari, bentuknya kayak jari. Contohnya singkong, itu jari daunnya. Duri, nah duri itu contohnya itu. Berarti tumbuhan itu berfotosintesis kan? Ya. Kalau kaktus berfotosintesis enggak? Enggak. Fotosintesis itu di mana letaknya? Fotosintesis di bagian apa? Daun. Daun. Kaktus punya daun? Punya. Itu bentuknya duri. Duri itu daunnya. Jadi kaktus beradaptasi. Fotosintesis enggak? Iya. Iya, fotosintesis. Tapi di mana letaknya? Duri. Bukan di duri ya kalau kaktus, di batang. Nah, fotosintesisnya Batangnya kan ada Pak, kayak air gitu, menyimpan air, Pak. Iya, fotosintesisnya juga di batang, makanya batang kaktus itu warnanya hijau. Biasanya Memiliki tempat makan unta. klorofil dan hijau daun, ya. Fotosintesisnya di batang. Lanjut ya, 2. Beberapa tumbuhan tidak memiliki daun atau hanya memiliki daun kecil. Nah, seperti kaktus tadi memiliki daunnya kecil yang tumbuh pada tempat waktu tertentu saja. Kurangnya daun ini membantu dalam mengurangi kehilangan air selama proses fotosintesis. Bayangkan kalau kaktus itu daunnya lebar, kayak daun teratai, gimana kira-kira? Enggak tahu. Akan cepat mati karena cepat menguap airnya. Makanya supaya tidak cepat mati, daunnya itu berbentuk kecil. Supaya kalau kena matahari tidak cepat menguap ya airnya. Beda sama yang hidupnya di air. Contohnya apa tumbuhan di air? Eceng gondok. Eceng gondok, teratai. Pernah lihat nggak daunnya seperti apa? Eceng gondok pernah, Pak. Daunnya seperti apa? Besar atau kecil? Daunnya lebar. Nah, besar. Besar kan? Beda sama yang digurunkan. Kenapa kok besar? Supaya mempercepat penguapan. Airnya supaya cepat menguap. Kalau cepat menguap, berarti tumbuhannya tidak menyimpan air terlalu banyak. Kalau menyimpan air terlalu banyak, gimana tumbuhan itu? Mati. Mati. Nah, itu bedanya ya. Kalau gurun yang di tempat panas, daunnya mesti kecil-kecil. Kalau yang di tempat yang berair, contohnya eceng gondok, mesti daunnya yang lebar, tipis, besar. Nah, itu bedanya. Supaya mempercepat penguapan, supaya tidak cepat mati kalau yang di air. Paham? Lanjut ya. Nomor 3, sistem akar yang panjang, menyebar luas, dan tumbuh jauh ke dalam untuk menyerap air. Jadi kaktus itu memiliki bentuk akar yang panjang. Untuk apa? Mencari air. Ya. Akarnya panjang. Pak Taufik. Yes. Akar yang panjang dan menyebar mempermudah penyerapan air. Apa Mbak? Mbak siapa tadi ya? Sinyalnya Varela hilang, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Farela. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi akarnya kaktus itu panjang. Untuk apa? Mencari air. Karena di gurun airnya itu dalam ya. Beda sama yang di kita. Di Indonesia ini kan banyak airnya. Karena curah hujannya juga tinggi. Lanjut, beberapa tumbuhan memiliki daur hidup yang pendek. Berkecambah ketika hujan tumbuh, berbunga, dan mati dalam 1 tahun. Nah, cepat matinya. Daur hidupnya itu sangat pendek. Beda sama tumbuhan yang di Indonesia, tumbuhan jati itu sampai bertahun-tahun, puluhan tahun pun bisa hidup. Pohon jati. Nah, tumbuhan yang berada di gurun pasir
Hidupnya cuma pendek sebentar. Ya. Tumbuhan seperti ini dapat menghindari kekeringan. Makanya di gurun itu di Arab sana jarang ada tumbuhan. Tapi sekarang sudah muncul banyak tumbuhan. Hujannya sudah lebat. Lanjut ya. Daun dengan bulu-bulu membantu untuk meneduhkan tumbuhan, mengurangi kehilangan air. Tumbuhan lain memiliki daun-daun yang dapat menjauh arah cahaya sehingga mengurangi keterpaparan area daun terhadap panas. Lanjut, duri-duri seperti tadi udah. Lapisannya seperti lilin. Nah, pernah megang kaktus? Pernah ya. Batang kaktus itu seperti lilin. Ada lapisan lilinnya, seperti daun pisang. Kalau dikasih air, pasti nggak bisa tembus. Nah, seperti ada lapisan lilinnya. Seperti daun pisang, daun apa itu? Pelompong itu bahasa Indonesianya apa ya? Daun lompong itu loh. Lupa namanya. Indonesianya apa ya? Tuh, lapisan seperti lilin. Terus bunga-bunga yang terbuka di waktu malam memikat hewan-hewan penyerbukan. Bunga-bunga terbuka pada malam hari supaya menarik hewan-hewan lain untuk proses penyerbukan atau apa kemarin penyerbukan? Berkembang biak. Biakan. Ya, berkembang biak. Lanjut, pertumbuhan yang lambat membutuhkan sedikit energi. Pertumbuhannya lambat. Tumbuhan di gurun pasir itu tumbuhnya lambat karena nggak ada air kan. Tumbuhnya lambat. Lanjut. Yang kedua, padang rumput. Nah, ini biasanya di pegunungan-pegunungan itu. Padang rumput. Hujan sering tidak tentu dan kemarau adalah hal yang sering terjadi di padang rumput. Curah hujan di padang rumput biasanya mencapai 254 sampai 762 mm per tahun. Tanah di padang rumput sangat kaya dengan zat-zat organik. Karena banyak rumput yang mati tiap tahunnya yang mengayakan tanah. Area padang rumput cocok untuk bercocok tanam dan hasil hanya sedikit padang rumput yang tumbuh dengan alami begitu saja. Pak. Itu padang rumput ya. Ada apa? Biasanya tumbuhannya tuh lembab ya? Iya, betul. Yang seperti itu. Yang rerumputan, biasanya yang rerumputan. Itu padang rumput. Lanjut ya, padang rumput sudah. Yang ketiga, hujan tropis. Hutan hujan tropis. Nah, kenapa disebut hujan tropis? Karena Indonesia berada pada iklim tropis, yes. Ya, karena Indonesia berada pada iklim tropis. Iklim tropis itu yang panas, banyak hujan. Nah, itu namanya iklim tropis. Karena kita berada di garis khatulistiwa. Besok di IPS ada. Pak, garis khatulistiwa itu apa ya, Pak? Apa? Garis khatulistiwa itu apa? Garis khatulistiwa itu apa? Ada yang bisa membantu jawab? Apa garis khatulistiwa? Lupa, Pak. Ada yang bisa jawab dulu yang lain? Enggak ada. Garis khatulistiwa itu garis yang membagi dunia menjadi dua bagian. Jadi di tengah-tengah. Garis khatulistiwa. Jadi Indonesia berada di tengah-tengahnya dunia itu. Garis yang membagi dunia. Ada garisnya, tengah-tengahnya. Sudah? Sudah. Nah, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki suhu yang tinggi karena panas di garis khatulistiwa kan panas biasanya. Dan hujan yang lebat. Curah hujan kira-kira 2032 sampai 4572 ml per tahun. Berlimpahan air ini dapat menyebabkan masalah seperti mendorong pertumbuhan bakteri dan jamur. Hujan yang lebat juga meningkatkan risiko banjir, erosi tanah. Ada jatuh erosi itu apa? Erosi. Kerusakan, Pak. Nih, erosi tanah nih. Apanya, Teh? Erosi? Aku pernah dengarnya erosi Gunung Merapi, Pak. Iya, tapi artinya apa erosi itu? Menguap. Bukan menguap.
Erosi itu pengikisan tanah. Tahu pengikisan nggak? Oh iya tahu, kayak retak tanahnya. Iya, Namanya kayak retak. pengikisan itu kayak tebel terus terkikis lama-lama jadi tipis. Nah, terkikis lama-lama hilang. Karena apa? Karena banjir, karena air. Nah, lapisannya terkikis lama-lama hilang tanahnya karena terkena air banjir tadi. Dan meluluhkan nutrisi dari dalam tanah dengan cepat. Tumbuhan dengan cepat dengan menggunakan material organik yang tersisa dari jasad hewan dan tumbuhan yang terurai. Hutan hujan tropis sangat rapat dan tidak banyak sinar matahari yang dapat menembus sampai ke bagian paling dalam. Itu hutan hujan tropis. Karena saking lebatnya tumbuhan, sinar matahari tidak bisa tembus ke dalamnya. Biasanya tanaman apa? Tanaman bakau. Pernah dengar bakau? Ya, biasanya di tepi-tepi pantai, tanaman bakau. Ya. Ya, untuk apa itu ditanam di situ? Pemecah air, Pak. Betul, memecah ombak ya, ombak pantai, supaya ombaknya tidak sampai ke daratan. Ya, ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak dicoba halaman 8. Orang berbunyi. Halaman 8 ya. Berubah. Yo, siapkan alat tulisnya sambil dikerjakan titik-titiknya ya, Pak Tewek bantu, Pak Tewek tuntun. Nomor 1, teratai, halaman 8 ya. Halaman 8. Teratai hidup di air. Ditulis air. Ya, ditulis air di paketnya. Teratai berdaun, daunnya apa tadi? Lebar dan Besar. tipis ya, tipis bukan besar. Lebar dan tipis untuk mempermudah proses penguapan. Tadi sudah dibahas Pak Taufik ya. Berarti teratai hidup di air, teratai berdaun lebar dan tipis untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai rongga, ada rongganya. Seperti menggelembung batangnya. Nah, mempunyai rongga. Terus ya, rongga. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa apa? Kalau kalian pakai pelampung di air bisa apa? Bernafas. Mengapung, jawabannya. Mengapung. Nah, teratai itu punya rongga di batangnya supaya ngapung. Kayak kalian pakai renang, pakai ban itu loh, kan bisa ngapung. Nah, lanjut nomor 2 ya. Eceng gondok. Eceng gondok hidup di air. Betul. Air jawabannya. Air, tulis. Air. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena Air. Air jawabannya. Pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat kayak tadi mengapung. Pinter. Ada gelembungnya mengapung. Nah, nomor 3, tumbuhan bakau. Bakau hidup di air. Betul. Bakau hidup di air. Bakau memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar mengapung. Bukan mengapung, agar kokoh, betul, kuat. Lanjut, selain itu akar tunjang berfungsi untuk mengambil, itu akarnya kan di atas air, mengambil apa? Air. Bukan. Mengambil oksigen. Nah, makanya akar tumbuhan bakau itu namanya akar napas, untuk bernapas. Akarnya untuk mengambil oksigen. Lanjut, Venus tuh sambil dilihat gambarnya ya, Venus. Venus hidup di Darat. Betul. Darat.
Venus tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga, betul. Nah, betul, serangga betul. Tumbuhan makan serangga. Untuk diserap nutrisinya, Pak. Serangga tersebut dicenang untuk diserap? Sari-sarinya. Bukan. Nutrisinya, Pak. Bukan. Nutrisinya, Pak. Bukan nutrisi. Nitrogen. Nitrogen. Diambil nitrogennya. Nomor 5. Mawar. Mawar hidup di darat. Darat. Betul. Mawar memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan. Warnanya warna-warni supaya apa yang datang? Serangga. Warna-warni agar serangga tertarik datang. Yang membantu apa? Pakai serangga membantu apa? Penyerbukan, betul. Penyerbukan. Terakhir, mawar melindungi diri dengan batangnya berduri. Duri boleh, batang berduri ya boleh. Selesai. Ditanyakan? Enggak, mau ada tugas? Enggak, Pak. Enggak. Sudah capek? Apa-apa, Pak. Iya. Apa-apa, Pak. Kalau nggak ada, Pak Toy akhiri loh. Mas bilang ada, Mas. Jadi tanyakan lagi? Enggak, Pak. Kalau nggak ada, Pak Toy yang tanya ya, 5 soal aja ya. Ya. Ketik di kolom komentar, chat. Wih, seru. Seru ini. Aku ini. Gas. Ambil berapa orang ya? Enggak di direct message. 5 orang, Pak. 10 ya. 3. Karena pesertanya 25. Pesertanya 25 ya ambil 10. Ditutup buku paketnya. Ayo coba. Nggak usah pakai baca buku paket. Siap? Kelihatan, Pak. Atau siapkan dulu catatannya. Bentar. 5 orang. 5 orang. 10 tercepat ya. 5 pertanyaan. Nomor 1. Di manakah pembacaan teks proklamasi? Jalannya, nomornya yang lengkap. Di manakah pembacaan teks proklamasi? Di rumah. Rumahnya di mana? Alamatnya. Yo, 5 soal. 10 jawab pertama. Jalan apa? Nomor berapa? Pakai nomornya ya. 10 pertanyaan, 10 orang pertama. Bentar, Pak cek dulu. Di rumah, dalam pegangsaan kurang lengkap. Pegangsaan kurang lengkap. Dalam pegangsaan timur. Oke, Mbak Aira. Mbak Aira. Mbak Zaskira. Zaskira 2, nomor 3. 3 Mas Raihan Al-Farismi. Raihan. Nomor 4 Muzafa. Nomor 5 Uli. Nomor 6 Nizam. Nomor 7 Alkis. Yes. 8 Agni. Selamat. 9 Minum, Pak. Nizam sudah. Ya, minum dulu. Nizam sudah. Dira. 10 terakhir. Nah, pegangsaan Raihan. Oke, sudah ya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jakarta ya. Pakai Jakarta. Jakarta, Pak. Sampai Jakarta. Oke, lanjut soal nomor 2. Siapakah
yang mengetik teks proklamasi? Siapakah yang mengetik teks proklamasi? 10 orang ya. Teks. Algis betul. 1. 2. Nazif. 3. Aira. 4. Jaskira. 5. Muzafa. Ini pada nyontek tek apa? Jawabannya temannya mesti. Niza. Enggak, Pak. Ya, Enggak. nyontek yang atasnya. Pak. Sayuti, Yuti Melik. Melike. Abdan. Ya betul, Abdan. Sayutinya satu aja ya, Dan. Sayuti Melik. Lanjut. Sayuti. Nazif sudah. Ayo. Almira. Lanjut. Raza. Satu lagi. Terus Uli. Oke, jawabannya betul ya. Sayuti Melek. Nomor 3. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah, tulis di kolom komentar. Agak panjang jawabannya. Ayo. Ketik tuk. 10 orang ya. Agak panjang jawabannya. Penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Baik, patut cek dulu. Nazif, penyelesaian diri. Kurang lengkap Mas Nazif, penyelesaian diri. Ya, bersama Ding. Ya udah, tak benerkan aja. Nazif. Bisa dilengkapi ya, Mas Nazif. Nazif. Penyelesaian tempat hidup. Raza. Nomor 3. Penyelesaian hidup makhluk hidup ada lingkungan. Nah, seperti Mbak Jaskira ini ya jawabannya ya yang lengkap ya. Penyelesaian diri terhadap makhluk hidup terhadap lingkungan. Jaskira. Terus Algis, Nizam, terus Ahdan, Raihan, Tasya. Ahdan, Raihan, Tasya. Aku lengkapi, Pak. Oke, kurang 2. Rafa, Nizam. Oke, Rafa, Nizam. Soal nomor 4. Nomor 4. Tumbuhan. Sebutkan 2 ciri tumbuhan kaktus. Cirinya apa? 2 tumbuhan kaktus. Daunnya seperti apa? Batangnya bagaimana? 2 ciri tumbuhan kaktus. Patek ambil 12 orang. Wes, tambah 2. 2 ya. Batangnya gimana? Daunnya gimana? Hidupnya gimana? Akarnya gimana? Nah, banyak. Pak, aku jawab 3 ya, Pak. Boleh nggak apa-apa. Malah bagus toh. Disuruh 2 jawab 3. Udah, Pak cek. Dari atas. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Yes. Belum ketemu yang ujung. Mana ujungnya? Bang, gimana, Bang? Bang, gimana, Bang? Bentar, soalnya belum ketemu ujungnya. Nazif, batang besar. 2 ya, Mas? Belum. Itu Raza. ada di bawahnya lagi, Pak, ada. Oh ya, sebentar. Daunnya berduri, batang besar. Boleh, Raza. Bisa kalau ngetik 1 kolom aja ya. Ketik terus. Ya, dipisah nanti kepisah. Raihan, hidup di gurun, daunnya berduri, batang besar. Betul, Raihan. Al-Falisni. Saya juga, Pak. Abdan, daun baru. Halo, Bang. Daun duri baru akar panjang. Betul, Abdan. Bentar ya, Pak cek dulu. Jaskira,
berduri dan batang besar. Ya. Das kira. Lanjut. Pandu, bersuri, berduri ya, tipe. Berduri berbatang besar boleh. Pandu. Terlalu cepat ngetiknya jadi kepleset jempolnya. Bersuri. Nah, nizam, hidup di gurun, daunnya duri, batang besar. Oke, nizam. Dira, daunnya seperti duri, batangnya besar. Betul. Apa tadi? Dira. Muzafa, daun berduri, batang besar. Boleh. Muzafa. Pinsa, punya duri, batang besar. Betul. Pinsa. 3 lagi. Pinsa habis, daunnya berbentuk kecil, berbatang besar. Daunnya berbentuk kecil ya. Duri ya maksudnya ya. Habis. Ya. 1 lagi, 3 lagi. Rafa hidup di gurun, daunnya berduri, batang besar ya. Betul. Rafa, Rafaela, Ancelot. Lanjut, Nizam, daunnya seperti duri, batangnya besar. Betul. 1 lagi ya, soalnya. 1 lagi, soal terakhir, nomor 5. Tumbuhan Venus memakan serangga atau insektivora. Untuk mengambil apanya? Tumbuhan Venus, insektivora, memakan serangga untuk diambil apanya? Oke, saya ambil 10 orang. Saya ambil 10 orang. Nah, jawabannya betul ya. Nitrogen, Bang. Itu yang paling. Abdan, Jaskira, Uli, Abdan, Jaskira, Uli. Terus Raza betul, Nazif betul, Agis. Raza, Nazif, Agis. Apa? Terus Pandu betul, Aira betul, Raihan betul. Pandu, Raihan, Agis. Terus Wisnu betul. Itu Mas Wisnu cepat ngetiknya. Wisnu. Raihan, nah. Dira, Nizam. Dah ya. Dah. Besok lagi. Terlalu banyak nanti. Oke, ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ya. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, besok kita lanjutkan lagi materinya di subtema 2. Kalau tidak ada, Pak Toy akhiri ya. 1 lagi, Pak. 1 lagi. 1 lagi kebanyakan. Oke. Nanti. Sudah jam 9.24 loh. Tadi Pak Tawek jadwalnya jam 9 sampai jam 9 tok loh. Sudah setengah jam. Kasihan pulsanya yang lain nanti. Nanti pulsanya habis. Aku pakai wifi. Pakai wifi toh. Nanti pulsanya cepat habis ya. Disimpan dulu pulsanya buat besok ya. Sampai di sini dulu aja. Guna wifi ya, tunjuk tangan. Tunjuk tangan, nanti tunjuk semua Pak Tek bingung. Kan nge-lag bingung nanti. Oke ya, sudah ya. Tidak ada Pak Tek ya. Kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, berarti hari ini sudah tidak ada tugas ya. Tadi yang sudah mengerjakan sarapan soal berarti sudah bebas tugas. Yang belum mengerjakan sarapan soal tugasnya dikerjakan ya. Ya, Pak Taufiq akhiri. Ya lupa, yang belum mengumpulkan poster ya. Yang belum posternya, yang belum lomba videonya, lomba video. Apa ya? Paling lambat tanggal 24, berarti besok ya paling lambat ya. Siapa tahu nanti dapat hadiah. Hadiahnya umroh siapa tahu? Ya. Amin. 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 Umroh pakai uangnya sendiri-sendiri ya.
Oke. Ada janjian lagi? Enggak, Pak. Enggak ya, Pak. Akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Ya, ya. Sudah ya. Sama-sama. Bapak. Waalaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dadah, Mbak. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tetap semangat. Iya, Pak. Masih ya, Pak.